Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Mas Haidar. Beliau mengisahkan sebuah kisah yang cukup kelam. Buat teman-teman yang pengen tahu channel YouTube-nya Mas Haidar, bisa lihat di deskripsi ya, linknya udah saya sertakan. Dan ini dia, lahan pocong. Beberapa orang kenal dengan Juragan Salim, namun tidak dengan Pak Jarwo dan pasukan pocongnya. Surabaya tahun 1994. Telepon berdering. Ada beberapa orang di kantor yang segera menghampiri telepon. Pas ingin aku angkat teleponnya, Bos Salim tampak telah memegang telepon itu. Mukanya merah seperti rawit matang. Aku yang tegang hanya bisa menutup pintu dan mencegah siapapun masuk saat Bos Salim marah. Namun rupanya hal itu tidak terjadi. Tetap saja Bos Salim sangat gusar waktu itu. Lalu ia merogoh lacinya, lalu melempar uang 2 juta ke aku. Aku bingung, karena nominal itu cukup besar di tahun itu. Kalau sekarang ya seperti 20 juta rupiah mungkin. Namun aku tak berani bertanya perihal itu. Aku hanya menanyakan, apakah tugas saya selanjutnya? Ia pun berucap, survei lahan kita yang di Bogor sama di Mojokerto, ada yang aneh. Ia pun melempar kunci Toyota Crown. Aku pun bergegas ke Mojokerto dahulu. Sepanjang perjalanan aku pun berpikir, apa kira-kira yang menyebabkan lahan kita dirusak? Banyak kayu-kayu dan buah stroberi yang hilang. Sepanjang perjalanan, aku banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sampai di lokasi langsung ku genggam pistol andalanku. Aku masuk ke area lahan dengan berjalan kaki agak jauh. Dari jauh, aku melihat para penjaga kebun menghampiriku. 4 orang pria itu menangis sesenggukan sambil bersimpuh. Tuan, jangan bunuh kami Tuan. Anak kami ingin sekolah. Jangan pecat kami juga. Istri saya hamil lagi, ucap mereka bersahutan. Siapa yang memecat kalian? Ujarku. Ayo, yang 2 orang jaga mobil Bos Salim. Yang 2 ikut aku ke lahan. Awas, jaga mobilnya baik-baik. Kalau enggak, peluru akan mengoyak kepalamu, perintahku sambil menodongkan pistol. Mereka pun segera melakukan tugasnya. 2 orang yang lebih paham tentang kisah ini pun langsung ikut aku. Tampak tanaman stroberi, melon, dan beberapa tanaman kayu hilang tanpa jejak. Aku pun memeriksa kondisi tiap tanaman dan aku menemukan sesuatu. Ternyata yang diambil hanyalah buah yang matang dan bukan yang mentah. Aku mulai angkat bicara. Ada 3 pihak yang ngambil. Demit pesugihan, demit hutan, dan juga kalian sendiri. Ayo ceritakan yang kalian tahu, semuanya, ujarku sambil menembakkan pistol ke tanah. Iya maaf bos, anak kami butuh beli sepeda baru. Mau jalan-jalan ke Surabaya kata mereka. Aku pun memaafkan mereka dan memberi mereka masing-masing 100.000 rupiah. Mereka kembali bersimpu dan berjanji tak mengulangi. Malam itu, tanpa persiapan, aku langsung menginap di situ. Hanya berbekal badan dan 5 kotak penuh peluru. Mobil sudah dibawa balik oleh sopir Bos Salim. Sementara itu, mendung pekat sudah menutupi lahan sejak sore tadi. Dan di malam ini hujan membasahi bajuku. Sayup-sayupku dengar seorang wanita sedang bersenandung. Ia seperti bersukacita menyambut datangnya hujan malam itu. Aku tak dapat mendengar jelas suaranya karena suara katak dan suara alam menutupi. Beberapa dedaunan di sekitarku tiba-tiba bergoyang-goyang, bergetar dahannya. Aku masih diam tak bergerak. Perlahan ku cabut pistolku dan aku mengokangnya dan siap untuk menembak apapun yang ada di depanku. Jangankan hantu mentek, kuntilanak pun kalau mencuri di lahan ini bakal aku bantai. Wut. Ada segerombolan makhluk yang mendekati lahan. Mereka berwarna hitam pekat berbulu, mendekati tanaman stroberi. Langsung kutarik pelatu. Dor. Beberapa peluru lepas dan meluncur ke arah target. Namun yang terjadi justru sebuah keanehan. Mereka yang terkena tembakan hanya tertawa cekikikan. Mereka pun berbalik arah dan menatapku tajam. Semakin mereka mendekat, semakin jelas wajah-wajah seram mereka. Hidung yang besar, serta mulut yang lebar, tampak jelas di depanku.
Tapi peduli apa aku? Dor. Kembali ku tembak tubuh mereka. Terus ku tembak sampai mereka benar-benar dekat denganku. Waktu salah satu dari mereka ingin mencekikku, aku tembak tangannya. Makhluk yang mencekik tadi langsung kesakitan. Rupanya bisa terluka juga makhluk-makhluk laknat tersebut. Aku tak menghiraukan berapa peluru yang habis malam itu. Selalu kuisi baru jika peluru habis. Setelah salah satu dari mereka terluka, mereka pun pergi lagi ke dalam hutan. Jam 2 pagi, keanehan kembali terjadi. Kini tanah bergerak-gerak bak gelombang. Gelombang yang menyebabkan aku terbangun dari tidur singkatku. Entah makhluk apa yang ada di bawah tanah sana. Apakah tikus tanah atau gerombolan demit? Malam ini kulewati dengan waspada. Aku tak mau bisnis Bos Salim hancur. Ini juga sumber penghasilanku. Bagaimanapun juga kita harus berhasil panen. Aku mendekat ke perbatasan kebun stroberi dan melon. Aku berdiri di tengah-tengahnya. Rasa kantuk terus saja menyerangku. Terpaksa aku harus tidur dalam keadaan duduk. Tahun 94, jam 7 pagi, di desa terpencil di Mojokerto. Aku terbangun dari tidurku, melihat suasana alam yang indah. Aku harap beberapa tahun kemudian kota Mojokerto menjadi destinasi wisata dan dikunjungi turis mancanegara. Sudah jam 7, namun kabut masih menyelimutiku, seakan menyuruhku untuk tertidur lagi. Namun pagi itu, ada orang berpakaian serba hitam datang padaku. Berbincanglah kami dengan santai pagi itu. Bersama 4 orang penjaga, kacang rebus, ubi ungu dan pisang raja, kami ngobrol santai. Hilangnya tanaman di kebun ini terkuak sudah. Rupanya hanya karena banyak yang lapar, bukan teror atau apapun. Orang berpakaian hitam ternyata dukun kampung. Ia juga mengaku bahwa ia mencuri melon karena butuh biaya sekolah anaknya. Lalu ia juga menjelaskan bahwa yang tadi malam mencuri buah adalah kawanan demit mentek. Mereka juga hanya kelaparan, bukan niat ingin merusak kebun. Ia juga mengaku menebang beberapa pohon untuk rumah warga yang hancur. Aku tahu Bos Salim dermawan dan suka bagi-bagi uang, dan sudah kucurkan banyak dana untuk bantuan desa. Tapi kok warga desa ini kesusahan terus? Warga juga nggak tahu kalau komoditas tanaman ini harganya jauh lebih mahal, tapi sama mereka dicuri dan dijual murah. Aku pun mengeluarkan beberapa lembar uang dan mulai keliling desa. Aku memberikan bantuan. Setelah itu aku pulang dan menginfokan kepada Bos Salim. Ternyata bagian penyalur sumbangan, kalau sekarang CSR ya, enggak menyalurkan bantuannya. Bos Salim yang geram segera memecat mereka. Diberi pesangon yang layak. Beliau juga mencegahku untuk menembak mereka, padahal sudah ingin kupecahkan kepala mereka. Masalah di Mojokerto clear, bukan teror. Ternyata bagian penyalur sumbangan yang bermasalah, hingga enggak membantu warga yang kelaparan. Lalu aku lanjut untuk melihat lahan di Bogor. Saat itu aku hanya sendirian naik kereta api. Jerit panjang klakson kereta membuatku semakin ingin ke sana. Akan kuhabisi mereka. Menurut info, semua penjaga meninggal dunia, termasuk para pekerja kebun dan mitra tani. Jika yang meninggal hanya penjaga kebun dan pekerja kebun, aku tak begitu gusar, karena pasti sudah diurus Bos Salim. Anak-anak mereka pasti sejahtera, bentuk tanggung jawab penuh dari perusahaan. Yang aku khawatirkan adalah para mitra bisnis atau mitra tani. Para mitra tani ini orang luar. Harusnya kita bisa jaga mereka lebih dari apapun. Soalnya reputasi perusahaan dipertaruhkan. Aku termenung sambil memandangi pistolku yang berwarna silver dipadu dengan coklat dari kayu. Waktu aku diam, tiba-tiba ada seseorang duduk di sampingku. Aku pun geser. "Mr. X ya?" tanya orang itu tiba-tiba. "Ada apa ya? Apakah saya salah nomor duduk?" kataku sambil mengelap pistol dan tersenyum. Ia lalu menjawab, "Ku dengar kau mau ke Bogor. Bolehkah aku ikut?" katanya sambil menepuk bahuku. Tangannya yang dingin sedingin es batu langsung membuatku menoleh. Tangan yang dingin itu membuatku menoleh. Ternyata seorang pria tua, berusia sekitar 65 tahunan. Kalau aku tak salah tebak, pria itu duduk di sampingku sambil menawarkan aku coklat dalam kemasan. Aku tak mengambil coklat itu dan mengatakan aku masih kenyang. Ia lalu bercerita
bahwa ia sudah pernah menangani hal-hal gaib macam itu. Aku pun kaget. Pria necis macam beliau ternyata punya ilmu hitam. Tak sesuai dengan penampilannya yang keren. Setelan jas, topi tinggi, dan sepatu bootnya terlihat mewah. Ia pun menawariku makanan lagi. Kali ini bakpao yang ia sembunyikan di balik jasnya. Aku tak menerimanya lagi. Lalu ia hanya tersenyum dan menaruh bakpaonya. Seekor ular kobra tampak malu-malu keluar dari celah bajunya. Aku sedikit tercengang waktu itu. Ular kobra besar tampak berdiri tegak ingin mematuku. Aku pun terdiam sebentar, lalu memutuskan memasukkan tabung peluru ke dalam tempatnya. Aku kokang dan kuarahkan ke orang misterius tersebut. Jangan macam-macam wahai kakek tua bangka. Sihirmu tak akan bisa membuatku mundur. Ia hanya tersenyum, dan ia mengambil ular itu, lalu berubah menjadi jajanan jagung atau corn stick panjang seperti yang dijual di pasar. Lalu pria itu ngomong lagi sambil tertawa. Habisnya kamu sih gak mau makan dari tadi. Setelah ini kita ganti kereta loh. Kamu ini dari tadi hanya mikir kerjaan aja, sampai lupa untuk makan. Tenang saja, urusan bosmu itu urusanku, ujar pria itu sambil makan bakpao. Aku pun tersadar bahwa aku tak harus menyewa orang lain untuk membereskan masalah di lahan bisnis yang ada di Bogor. Cukup dengan orang ini saja mungkin masalah akan beres. Tapi aku harus tetap hati-hati. Karena aku tak tahu sebajingan apa dia. Aku tetap harus hati-hati. Karena tak mudah bagiku untuk mempercayai orang baru. Singkatnya, kami sudah ganti kereta. Dan para pengawalku sudah masuk di kereta kedua ini. Mereka menyamar dengan kaos santai. Bahkan ada yang hanya pakai sarung. Pakai sarung dan kaos tentunya. Kami pun tiba di stasiun tujuan. Hawa dingin segera menyelimutiku. Aku minta izin untuk pipis dulu. Ternyata sambutan dari setan pengganggu sudah aku rasakan. Ketika kencing di toilet, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di kloset. Seperti sebuah kepala, namun kecil. Lama-kelamaan, kepala tersebut membesar, dan membesar. Seiringi dengan timbulnya dia ke atas, sosok menyeramkan yang muncul. Aku hanya diam di sana, menunggu apa reaksi sosok itu. Berbeda dari yang lain, sosok itu adalah sosok yang aneh. Kepalanya lonjong dan agak besar, badannya normal. Kaki dan tangannya pendek, namun ada yang menyeramkan, yaitu taring-taring yang rata di setiap bagian dalam mulutnya. Aku pun menembak makhluk yang ingin mendekatiku tersebut. Sekitar 5 peluru kemudian, makhluk tersebut menghilang dari pandanganku. Walaupun tadi tembakanku tembus dari tubuhnya, karena makhluk astral ya, namun rupanya ia tak berani macam-macam dengan orang berpistol. Lalu di langit-langit toilet, muncullah sosok hitam, yang juga hanya terlihat sebagian kecil saja. Sosok tersebut mengintip dari plafon kamar mandi, dan hanya terlihat sebagian kepalanya. Ingin ku tembak, tapi aku tak mau plafonnya rubuh. Tiba-tiba kakek tadi masuk ke dalam ruangan dan mengatakan, Wah, bisa begini? Lawan satu demit saja kamu kelelahan. Bagaimana kamu melawan satu pasukan? Katanya sambil melihat lubang di dinding akibat peluruku. Ia pun mengusap dinding sambil baca mantra. Dinding kembali normal, sama saat sebelum ada tembakan. Ia pun mengajakku langsung ke kantor cabang, supaya beliau bisa telepon dengan Bos Salim menawarkan bantuannya. Sesampainya di kantor, teleponlah Bos Salim dan kakek ini. Ternyata beliau adalah Pak Jarwo, seorang pakar ilmu hitam yang lumayan dikenal. Selama teleponan, 4 macan kumbang terlihat mengitari area depan kantor. Para pengawal tak berani menembak mereka, karena mereka takut kalau macan kumbang itu milik Mbah Jarwo. Benar saja, setelah telepon ditutup, Mbah Jarwo pun keluar ke area depan kantor. 4 macan kumbang tadi terduduk mendengarkan instruksi dari Mbah Jarwo yang entah apa itu. Karena Mbah Jarwo membisiki sesuatu ke masing-masing macan kumbang, sehingga kami tak tahu yang dibicarakan. Setelah macan kumbang itu pergi, Mbah Jarwo pun masuk lagi sambil ngomong, "Peperangan akan berlangsung. Kalian harus siap-siap. Ada ribuan pocong di pihak sini.
dan ditambah macan kumbang sebagai panglima di sini. Lawan kalian lemah, hanya demit hutan biasa. Aku bisa pastikan bahwa jin mereka tak akan sampai ke sini. Pertarungan selama 1 bulan berlangsung melelahkan. Pertarungan dimulai. Mata batinku dibuka oleh Mbah Jarwo. Lalu dia berkata, "Nah, Mr. X, inilah pasukan kita nanti," ujarnya. Aku pun ngeri dengan apa yang diperlihatkan oleh Mbah Jarwo. Ratusan pocong bersiap untuk menyerang. Aku tak ingat betul bentuknya, namun aku coba deskripsikan satu persatu. Yang pertama, ada pocong biasa, tanpa muka, tanpa tangan. Hanya berbentuk lonjong dengan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Warna kainnya putih bersih, tapi penampakan wajahnya tak tampak seperti hanya kosong saja. Hanya tampak hitam, seperti gelap malam. Ini yang paling depan, baunya tidak menyengat, hanya bau tanah saja. Pocong yang berwujud seperti ini tak mengeluarkan suara apapun, tidak seberapa menyeramkan juga. Yang kedua ada jenis pocong tengkorak. Ini biasanya kain pembungkusnya sudah agak hitam, dan wajahnya hanya tengkorak. Ada juga yang masih dibalut kulit tanpa daging, dan tulang belulang tengkoraknya menonjol. Pocong yang kulihat ini agak ngeri, kata Mbah Jarwo. Pocong jenis ini katanya bisa meludah, dan ludahnya bisa melukai setan dan bahkan manusia. Namun aku tak percaya bahwa manusia juga bisa kena. Kalau sesama setan sih aku percaya, tapi aku yayain aja daripada disantet. Lalu yang selanjutnya ada lagi sosok yang tinggi besar. Tingginya ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Sosok tersebut tak memiliki muka, seperti sosok yang aku jelaskan di awal. Dan kata Mbah Jarwo, sosok tersebut bisa meniup angin walaupun gak kenceng. Juga bisa berubah wujud menjadi kabut tebal, sehingga membingungkan pandangan. Bisa juga menginjak jin musuhnya, sehingga pertarungan ini akan dimenangkan Mbah Jarwo dan Bos Salim. Lalu aku melihat wujud mengerikan lainnya. Pocong dengan mata melotot dan bisa menyemburkan api. Matanya besar seperti bola tenis. Ia tak memiliki hidung. Mulutnya mengeluarkan nafas api yang bisa digunakan untuk menyerang lawan. Singkatnya perang pun dimulai. Semua bersiaga pada malam penjagaan pertama. Namun Mbah Jarwo malah ada di dalam sambil mendengarkan radio yang agak tak jelas suaranya. Maklum, ini ada di dataran tinggi dan pelosok. Aku bertanya, "Loh Mbah, kok santai?" Si Mbah pun menjawab, "Para pocong pasti melakukannya dengan baik. Hanya saja terkadang ia akan sedikit usil keluarga dengan menampakkan diri. Ndak apa-apa, toh paling warga cuma kaget, ndak sampai kenapa-napa. Paling parah cuma demam. Itu pun bukan ulah si pocong, ya karena dia terlalu kaget aja." Pasukan pocong ini tahu apa yang mereka habisi. Malam-malam selanjutnya dilalui dengan santai. Aku mendapat kabar dari para penjaga dan pasukanku tentang warga desa yang melihat gerombolan pocong di sini. Juga kadang ada warga yang diikuti sampai rumah. Malah ada yang berdiri depan kamar tidur mereka. Namun rupanya janji Mbah Jarwo bisa dipegang. Pocong-pocong tersebut hanya menampakkan diri. Pasukan pun bisa santai, dan para dukun yang iri pun bisa dilibas habis oleh Mbah Jarwo. Dentuman keras sering terjadi di jam setengah 12 sampai jam 1 malam, seperti saling tembak antara tank, granat dan peluru RPG. Aku dan pasukan juga hanya santai berjaga selama 1 bulan. Walaupun santai entah kenapa, badan kami sering lelah, kata Mbah Jarwo. Itu karena para pocong menyerap energi kami. Dan musuh kami pun ternyata bukan cuma 1, namun ada 10 pihak. Namun Mbah Jarwo tetap memagari lahan dengan ratusan pocong. Selama 1 bulan itu kami standby di lahan, tidur di sana dan gantian jaga. Setelah perang usai, aku menelpon Bos Salim untuk menyumbangkan dana CSR untuk masyarakat. Dananya juga yang banyak, jangan hanya sedikit, dan dipastikan sampai ke masyarakat. Dan semua pun usai. Tapi ratusan pocong masih ditanam. Entah sampai tahun berapa. Aku Mr. X tak pernah mengunjungi kebun itu lagi. Aku kini bekerja di bagian kepala pemasaran di perusahaan Bos Salim. Jadi tidak mengurusi hal begituan lagi. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Dan demikianlah sebuah kisah yang dituliskan oleh Mas Haidar
cerita sisi kanan. Teman-teman juga bisa follow atau subscribe channel beliau ya, untuk linknya ada di deskripsi. Dan teman-teman juga bisa konsultasi kok mengenai hal-hal gaib ke beliau. Fakta Sejarah pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.